menghargai kebaikan hati orang Madinah. Dari sini kita bisa tahu kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih penduduk itu untuk bersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah beliau. Hatinya orang Madinah, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, hati yang sangat mulia, hati yang bersih sampai hari ini. Kenapa Rasulullah SAW dimakamkan di tanah ini? Andaikan beliau mau, beliau bisa pulang ke kota. Maka pada suatu hari, ketika dalam sebuah peperangan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dituduh terdengar isu di kalangan sahabat kaum Ansar nantinya bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak adil dalam pembagian harta rampasan perang atau ghanimah. Maka Nabi mendengar isu itu karena semua harta rampasan perang itu diserahkan kepada penduduk Muhajirin atau sahabat Muhajirin yang dari kota Mekah. Sedangkan penduduk Madinah mereka juga ikut berperang tetapi hanya dikasih sedikit. Maka terdengar isu di luar sana bahwasanya Nabi tidak adil. Maka Nabi mengumpulkan sahabat dari kaum Ansar dan mengatakan, kalau saya sudah tidak adil, siapa lagi yang akan adil di permukaan bumi ini? Manusia biasa mengharapkan juga banyak dari harta rampasan perang. Akhirnya Nabi mengumpulkan dan mengatakan, kalau saya sudah tidak adil dan menurut kalian saya tidak adil, wahai kaum Ansar, wahai kaum yang menolongku, menerimaku ketika aku diusir dari kampung halamanku, maka siapa lagi yang tidak adil? Siapa lagi yang akan adil kalau saya kalian tuduh tidak adil dalam pembagian harta? Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maukah kalian wahai penduduk Ansar pilih di antara sekian? Kata Nabi SAW, kalian pilih, saya serahkan seluruh harta rampasan perang itu kepada kalian. Saya ambil dari Muhajirin, saya serahkan kepada kalian. Tetapi saya tidak ikut pulang ke kota Madinah. Atau wahai sahabat, kata Rasulullah, kaum Ansar seluruhnya, kalian terima apa yang telah digariskan oleh Allah dalam harta rampasan perang itu. Tetapi saya pulang dan hidup bersama kalian dan mati pun bersama kalian. Maka kaum Ansar tersadar karena memang dasar hatinya mereka baik, maka mereka lebih memilih bersama dengan Rasulullah dan pulang dari Mekah bersama Rasulullah ke kota Madinah, dan Nabi pun wafat di kota Madinah. Salah satu alasannya Allah memilih mereka untuk membersamai Nabi di luar as-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin, sahabat-sahabat dari kota Mekah. Maka kaum Ansar salah satu kebaikannya karena hati mereka memang lembut, suka berbagi, suka bersedekah, suka membantu orang, suka menolong orang, suka memberikan perlindungan kepada siapapun. Itulah Bani Aus dan Khazraj. Baik. Penduduk kota Madinah kita sudah jelaskan. Jadi terbagi dua, 50% Yahudi dan 50% orang Arab Yaman. Jadi 50% Yahudi dan 50% Arab yang berasal dari negeri Yaman. Ketika peperangan itu yang membuat provokasi. Jadi walaupun mereka perang, balapnya dibantu, tetapi yang membuat provokasi di antara kedua belah pihak itu adalah orang-orang Yahudi. Jadi kalau sekarang ada terjadi provokasi, sudah biasa, yaitu memang kelakuannya mereka adalah orang-orang Yahudi, karena mereka tidak ingin aman dan mereka ingin supaya Bani Aus dan Khazraj ini terusir dari kota Yathrib dan mereka menguasai secara penuh. Nah, pertanyaan kita kembali, kenapa ada orang Yahudi itu di kota Yathrib, di kota Madinah? Kita sudah jelaskan di dalam Taurat, Yahudi mendapatkan informasi disebutkan ciri khas kota yang akan didatangi Nabi terakhir itu akan berhijrah, yaitu kota Yathrib atau kota Madinah. Dengan tanda-tandanya
dia mempunyai pohon-pohon kurma, dipenuhi kebun-kebun kurma, sumber perdagangannya adalah kurma, dan wilayah itu dihimpit dengan batu-batu yang hitam, yang luas, disebut Harra. Jadi kalau Anda ke Madinah lagi umroh, sebelum masuk kota Madinah, mau naik bus, mau naik kereta misal dari Jeddah atau dari Mekah, kalau pembimbingnya, tour leadernya atau mutawif yang ngerti sejarah, dia akan jelaskan, Pak, ini yang dimaksud dengan batu-batu hitam itu Harra. Jadi Harra itu mengelilingi seluruh kota Madinah. Jadi utara, selatan, timur, barat, dia seperti meliputi kota Madinah. Batu-batu kecil yang hitam yang tajam. Jadi dia seperti pagar, dia seperti pelindung kota Madinah. Maka Harra ini menjadi ciri khasnya kota Madinah. Harra Gharbiyah. Jadi ada Harra Gharbiyah, ada Harra Syarqiyah, ada di timur dan ada di barat. Jadi misal kita ibaratkan ini kota Madinah, maka kota Madinah itu dikelilingi arah timur, barat, utara dan selatannya adalah batu-batu cadas berwarna hitam dan tajam. Jadi dia seperti senjata pelindung kota Madinah. Kemudian ketika orang-orang Yahudi dia memprovokasi, siapa yang diprovokasi? Ta'ban As'ad. Ta'ban As'ad, raja Yaman. Dia katakan, kalau kalian bisa, kata orang Yahudi kepada Ta'ban, kalau kalian bisa menghancurkan Bani Aus dan Khazraj, maka kami akan berterima kasih kepada kalian. Jadi begitulah Yahudi, terkadang mau menghancurkan sesuatu tetapi menggunakan tangan-tangan orang lain. Sudah paham kan sifat-sifatnya mereka? Kalau kau bisa hancurkan, maka luar biasa. Maka kurang lebih selama 40 hari itu diperangi kota Madinah. Akhirnya dua tokoh Yahudi atau rabai atau rabinya orang Yahudi, ulamanya orang Yahudi mendatangi Ta'ban As'ad. Katanya dua tokoh Yahudi ini, kenapa engkau mau memerangi kota ini? Karena ini sudah frustasi 40 hari 40 malam tidak terjadi apa-apa. Maka kata Ta'ban As'ad, karena salah satu dari mereka membunuh anak saya. Jadi alasannya sabar juga benar, karena ada anak jadi dibunuh. Kata pendeta Yahudi itu, wahai Ta'ban As'ad, kamu tidak akan pernah menang. Tidak akan pernah menang. Siapapun tidak akan pernah menang melawan kota ini. Bayangkan, ini pernyataannya siapa? Rabi orang Yahudi. Kamu dan siapapun tidak akan pernah menang melawan kota ini, karena ini disebut sebagai kota Mahjarul Nabi. Mahjarul Nabi. Kata Rabi Yahudi ini, kenapa kau tidak bisa kalahkan? Karena kota ini akan menjadi tempat hijrahnya, berpindahnya Nabi terakhir. Mereka tahu Nabi terakhir itu akan pindah di sini. Maka akhirnya si Raja Yaman, Ta'ban As'ad, berkata kepada Yahudi, kalian menjamin itu? Iya, kami menjamin itu. Kalian tidak akan pernah bisa menghancurkan kota ini. Kata Ta'ban, baiklah. Kalau begitu, siapa kalian? Kenapa kalian beda ini dengan Aus dan Khazraj? Kenapa kalian tersendiri? Dia tidak tahu kalau ini seorang Yahudi. Katanya, kami orang Yahudi. Apa itu Yahudi? Kami mengikuti Musa alaihi salam. Kami diberikan Alkitab, Taurat. Ta'ban As'ad pelaku kesyirikan. Raja yang musyrik, penyembah berhala, penyembah api, Zoroaster. Jadi Ta'ban As'ad ini lebih kepada Zoroaster. Maka kata dia, apakah kalian bisa ikut aku ke negeriku ke Yaman? Udahlah, saya berhenti menyerang ini.
Tapi apakah kalian bisa ikut ke negeri saya untuk mengajarkan agama kalian kepada saya? Untuk mengajarkan agama kalian kepada saya. Kemudian setelah dijelaskan, karena di tempat saya ini menyembah bisa tidak mengenal Tuhan itu siapa, Allah itu siapa.